Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM dan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG CHCHT. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Ibu Wahyu Lestari MPD dan Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Ibu Maufirotul Hamdiah MPD, dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik peserta didik. Baik, di sini ada peta konsep. Di dalam peta konsep ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Yang keempat yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Oke, saya akan membahas mengenai poin yang pertama, karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, kemampuan dasar merupakan hasil belajar yang diperoleh dan didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan dasar peserta didik merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Nah, kemampuan seseorang yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu pengalaman baru. Kemampuan awal ini juga dapat disebut sebagai prior knowledge atau PK. PK merupakan langkah penting di dalam proses belajar. Dengan demikian, setiap guru harus atau perlu untuk mengetahui tingkat PK seorang peserta didiknya yang dimiliki peserta didiknya. Dalam proses pemahaman, PK merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi pengalaman belajar bagi peserta didik. Nah, kemampuan dasar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Kemampuan dasar ini mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpons, dan Harrow, mencangkup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, di sini ada beberapa kemampuan dasar peserta didik. Yang pertama yaitu ada domain kognitif atau pengetahuan. Yang kedua ada domain afektif atau sikap. Yang ketiga yaitu ada domain psikomotorik atau keterampilan. Oke. Kemudian poin yang kedua yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengolah, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya yang dimiliki siswa sehingga dapat menjadikan siswa menjadi seorang yang berprestasi. Ada 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik. Gaya belajar visual adalah gaya yang menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, ada bukti-bukti konkret yang harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya
untuk kemudian bisa mempercayainya. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, yaitu yang pertama yaitu kebutuhan melihat sesuatu informasi atau pembelajaran secara visual untuk mengetahui atau memahaminya. Jadi, gaya belajar ini tuh harus ada medianya dulu. Tanpa ada media, siswa ini tidak akan paham, begitu. Kemudian ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini yaitu mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatkan. Karakteristik gaya belajar seperti ini harus benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi dan pengetahuan. Artinya, kita itu harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi tersebut. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar auditorial ini, yaitu siswa yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Jadi, gaya belajar siswa yang ini yaitu ketika kita menerangkan, saat kita menerangkan, siswa tersebut benar-benar paham. Tetapi jika kita sudah berhenti menerangkan, siswa ini akan kembali lupa dengan apa yang kita jelaskan, begitu. Kemudian ada gaya belajar kinestik. Nah, gaya belajar ini adalah mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Karakteristik gaya belajar seperti ini tidak semua individu bisa melakukannya. Karakteristik yang khas bagi siswa yang memiliki gaya belajar ini adalah bisa menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, siswa yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya, begitu. Kemudian poin ketiga yaitu ada karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah bagian daripada karakteristik peserta didik yang harus diperhatikan oleh guru. Hal ini sangat mempengaruhi suasana kegiatan belajar mengajar. Perkembangan emosional ini pada setiap anak itu berbeda-beda. Perkembangan emosional ini juga dapat mempengaruhi kesiapan anak belajar. Menurut Mas Nipal, ada beberapa ciri utama reaksi emosi sosial anak, yaitu yang pertama yaitu anak lebih sering terjadi perselisihan dengan teman sebaya, menunjukkan sikap suka tidak suka, suka merajuk atau suka ngambekan, baperan, dan suka sedih bila barang kesayangannya ini hilang. Yang kedua yaitu kegiatan berteman lebih intens, bermain bersama di rumah maupun di luar rumah. Hubungan anggota keluarga seperti kakak lebih sering terjadi bentrokan karena anak berusaha menunjukkan kekuatannya di hadapan seluruh anggota keluarga. Ia mau diakui sebagai salah satu anggota keluarga yang memiliki hak sama. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Nah, peserta didik mungkin banyak berasal dari beragam budaya. Jadi tidak hanya kita tinggal di Jawa misalnya. Nah, kan tidak mungkin ada peserta didik yang seluruhnya tinggal di Jawa. Pasti ada yang pernah tinggal di Batak, di Sunda, begitu. Nah, hal ini itu menimbulkan proses akulturasi. Nah, untuk menangani peserta didik yang beragam ini, seorang guru perlu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan yang beragam.
kebutuhan peserta didik, latar belakang, ras ataupun etnik, serta memastikan kurikulum yang adil dan relevan secara kultural. Guru harus peka terhadap perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi suasana belajar di kelas. Baik, pembahasan mengenai karakteristik peserta didik telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang tepat. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.